Ia berdasarkan kepada interview yang saya akan buat, sebab tak semua pemain, bekas pemain boleh tahniah dengan saya, apa semua dah dia tanya macam mana pemilihan tu apa. So, sebelum tu pun dia beberapa kali hubungi saya, okey dengan semua. China yang kalah, Malaysia yang panas. Begini reaksi rivalitas Indonesia di ASEAN. Usai Indonesia hajar China di GBK dan resmi lolos ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Senin malam di Gelora Bung Karno bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ia adalah momen kebangkitan. Sebuah bab baru dalam sejarah panjang perjuangan timnas Indonesia. Di hadapan lautan manusia yang memadati setiap sudut stadion, tim nasional berhasil menundukkan salah satu kekuatan besar sepak bola Asia, yaitu China, dengan kemenangan yang meyakinkan. Dan kini Indonesia resmi menginjakan kaki di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Atmosfer malam itu luar biasa. Suara takbir menggema, genderang, nyanyian, dan yel-yel penuh semangat tak pernah berhenti sejak peluit awal dibunyikan. Ratusan bendera merah putih berkibar di tribun, mengiringi perjuangan anak-anak bangsa di lapangan. China yang datang dengan reputasi besar justru tak berkutik. Mereka tidak hanya kalah secara permainan, tetapi juga kalah secara mental. GBK menjadi benteng tak tertembus. Supporter menjadi energi yang menelan habis nyali lawan. Namun cerita terbesar tidak hanya datang dari lapangan. Di luar negeri, terutama di kawasan Asia Tenggara, gegap gempita kemenangan Indonesia disambut dengan reaksi yang beragam. Ada yang kagum, ada pula yang panas. Malaysia, suara keras dari utara. Jika China pulang diam-diam, maka Malaysia memilih jalur sebaliknya. Negeri jiran itu seolah tak bisa menerima kenyataan bahwa rival abadinya kini menorehkan prestasi yang belum mampu mereka capai. Padahal Malaysia tidak bertanding, tidak kalah, dan tidak menang. Namun entah mengapa, mereka menjadi negara ASEAN paling gaduh menanggapi keberhasilan Indonesia. Legenda sepak bola mereka, Saif Salih, muncul di salah satu acara olahraga dengan ekspresi wajah yang tidak menyembunyikan rasa iri. Dalam nada yang terdengar sinis, ia mengatakan, Indonesia menang, tapi itu hanya karena China tampil buruk. Jangan dulu terlalu sombong. Pernyataan ini langsung menjadi bahan perbincangan netizen, terutama di media sosial Indonesia. Tidak berhenti di situ, Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, (VM) pun mengeluarkan komentar yang membuat banyak pihak terkejut. Prestasi Indonesia belum berarti banyak di tingkat Asia. Kita masih yang terdepan di Asia Tenggara, ucapnya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media lokal. Komentar itu langsung memantik api. Di Indonesia, reaksi keras bermunculan. Banyak yang mempertanyakan dasar dari ucapan tersebut, mengingat Malaysia sendiri belum mampu tampil meyakinkan dalam kampanye kualifikasi mereka. Namun justru dari publik Malaysia sendiri muncul suara-suara pembelaan untuk Indonesia. Sejumlah pengamat olahraga di Malaysia menyebutkan bahwa saat ini Indonesia adalah representasi terbaik Asia Tenggara di kancah internasional. Kita harus akui, saat ini Garuda lebih unggul. Mereka berkembang pesat dan punya keberanian yang belum terlihat dari tim kita, tulis seorang jurnalis olahraga di Surat Kabar Nasional Malaysia. Vietnam dan Thailand, diam tapi tak nyaman. Sementara Malaysia memilih frontal, Vietnam dan Thailand tampak lebih berhati-hati. Tak banyak pernyataan terbuka dari petinggi federasi mereka. Namun keheningan itu terasa dingin. Diam yang mengandung kekhawatiran. Media-media mereka tetap menurunkan berita soal kemenangan Indonesia, tapi dengan narasi yang lebih netral dan cenderung diplomatis. Namun publik mereka berbicara lain. Di forum-forum daring dan media sosial, banyak komentar bernada resah. Indonesia melaju, kita malah jalan di tempat, tulis seorang netizen Vietnam. Jika mereka bisa mengalahkan China, dan bahkan punya peluang langsung lolos ke Piala Dunia, maka kita harus segera introspeksi, timpal yang lain. Thailand juga merasakan hal yang sama. Beberapa media menyebut bahwa saat ini Indonesia telah menggeser posisi Thailand sebagai poros sepak bola ASEAN. Bukan tanpa alasan. Garuda telah menampilkan konsistensi, kekuatan fisik, dan disiplin permainan yang selama ini kerap menjadi kelemahan tim-tim ASEAN. Mereka bukan hanya menang, tapi menang dengan cara yang elegan dan meyakinkan. Peluang langsung lolos ke Piala Dunia. Kemenangan atas China membawa Indonesia pada posisi krusial. Mereka kini telah resmi menjejakkan kaki di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia.
Tapi ada satu fakta menarik yang membuat atmosfer semakin tegang dan penuh harapan. Jika Indonesia mampu mengalahkan Jepang dalam pertandingan yang akan digelar pada tanggal 10 Juni mendatang, maka Garuda akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa perlu mengikuti ronde selanjutnya. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang kini tinggal sejengkal. Dan seluruh Asia Tenggara menatapnya dengan campuran rasa kagum dan ketakutan. Jika hal itu terjadi, maka Indonesia akan menjadi negara pertama dari ASEAN yang lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Sebuah tonggak sejarah yang belum pernah dicapai oleh negara manapun di kawasan ini. GBK jadi benteng peradaban sepak bola baru. Gelora Bung Karno malam itu bukan hanya menjadi tempat pertandingan. Ia berubah menjadi benteng peradaban baru sepak bola Indonesia. Sebuah simbol bahwa negeri ini telah bangkit. Tidak hanya dalam hal permainan, tetapi juga dalam semangat, infrastruktur, dan profesionalisme. Dukungan dari supporter menjadi salah satu kunci yang tak terbantahkan. Nyanyian takbir yang menggema dari berbagai penjuru stadion bukan hanya menunjukkan kekuatan spiritual, tetapi juga memompa semangat juang para pemain hingga detik terakhir. Tidak ada tempat lain di Asia yang mampu memberikan atmosfer seperti ini. China merasakannya, dan jika Jepang tak hati-hati, mereka pun akan merasakannya pada 10 Juni nanti. ASEAN menatap dengan was-was. Rival-rival Indonesia kini sedang berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka ingin mengabaikan, bahkan meremehkan kemajuan Garuda. Tapi di sisi lain, mereka tahu bahwa apa yang dicapai Indonesia saat ini bukan hasil kebetulan. Ini adalah buah dari proses panjang. Pembinaan usia dini, perekrutan pelatih top dunia, sistem yang semakin profesional, dan dukungan total dari pemerintah serta masyarakat. Malaysia boleh marah, Vietnam boleh diam, Thailand boleh gelisah. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah, Indonesia sedang naik kelas. Dan jika pada 10 Juni mendatang, Indonesia mampu merobohkan tembok terakhir yang menghadang, maka akan terbuka pintu gerbang menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Tidak hanya sekadar tampil, tetapi mencatat sejarah sebagai pionir dari Asia Tenggara yang lolos secara langsung ke Piala Dunia. Itulah yang membuat rival-rival kita panas. Karena Indonesia bukan lagi hanya sekadar kompetitor. Indonesia kini adalah ancaman nyata bagi dominasi lama di kawasan. Garuda mengangkasa, semua mata kini tertuju pada satu titik, Jakarta. Dan semua telinga kini mendengar satu nama, Indonesia. Kemenangan atas Cina bukanlah klimaks, melainkan titik loncatan. Dan saat dunia menanti pertandingan melawan Jepang, rakyat Indonesia tahu bahwa sejarah kembali menunggu untuk ditulis. Garuda tidak lagi terbang rendah, ia kini mengangkasa tinggi, membelah langit Asia, menuju dunia, menuju panggung utama. Sementara itu, Cina hanya bisa menunduk, Malaysia hanya bisa berteriak, dan ASEAN hanya bisa menyaksikan bahwa Garuda kini sedang menuju takdirnya.